Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi itu jangan membuat kita kecewa, kita putus asa, kita bimbang dan ragu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita masih punya Yesus. Dia ada bagi kita dan Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Karena Yesuslah perisai kita, kota benteng kita, dan janjinya Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi apapun yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetap bersyukur kepadanya. Karena orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Ya, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19 akan baca buat kita semua. Saudara bisa perhatikan di dalam teks Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tema renungan firman Tuhan kita hari ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau kita berbicara penjala ikan menjadi penjala manusia, saya teringat sebelum saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, saya bekerja di kapal penangkapan ikan selama 6 bulan. Saya di laut dan perjuangan yang luar biasa yang kami lakukan. Karena waktu itu kami 5 orang di satu kapal penangkapan ikan. Kita menangkap ikan itu bukan hal yang mudah. Banyak tantangan, rintangan yang harus kami hadapi di tengah laut. Kami harus menghadapi badai, angin, gelombang. Tetapi bersyukur bahwa berkat-berkat Tuhan ketika kami menangkap ikan, itu Tuhan memberikan berkatnya. Itu luar biasa. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan itu dia selalu menyiapkan yang terbaik bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, selama 6 bulan saya menangkap ikan di tengah laut, dan Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan dengan istrinya untuk menyampaikan panggilan Allah kepada saya melalui mereka. Mereka sebagai perantara untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada saya. Mereka berkata, "Yanto, kamu mau enggak sekolah hamba Tuhan?" Saya bilang, menjadi hamba Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tidak semudah kita balik telapak tangan. Saya bilang kepada hamba Tuhan ini dengan istrinya, berikan saya 1 minggu untuk menjawab panggilan itu. Sebelum 1 minggu, 4 hari langsung saya menjawab, saya siap untuk mengikut Yesus. Saudara,
yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ketika saya berkata saya mau untuk mengikut Yesus, saya menangis. Mengapa saya menangis? Karena saya orang yang paling berdosa, yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Seharusnya bukan saya, tapi Tuhan pilih saya. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi saya. Dan saya merespon panggilan itu. Ketika saya sudah merespon panggilan itu, saya kumpul keluarga saya. Saya bilang kepada mereka, saya mau untuk sekolah hamba Tuhan. Ketika kami kumpul, mereka berkata, kami tidak setuju untuk kamu sekolah hamba Tuhan. Tetapi saya punya keyakinan yang kokoh bahwa kalau Tuhan panggil saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan yang tahu, karena Tuhan yang mengatur hidup saya. Keluarga saya, mereka semua tidak setuju untuk saya sekolah hamba Tuhan. Tetapi mengikut Kristus, mengikut Tuhan adalah keputusan saya. Saya berkata, saya akan tetap berangkat untuk sekolah hamba Tuhan. Dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya berangkat sekolah hamba Tuhan. Dan banyak cobaan, penderitaan yang saya alami sebelum saya berangkat. Itu adalah ujian iman bagi saya. Apakah saya mau ikut Tuhan atau tidak? Karena sakit penyakit yang saya alami itu sangat luar biasa. Tetapi ketika kita mau untuk ikut Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Jangan lihat badai di depan kita, tapi lihat kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia akan memberikan tangannya yang penuh kasih itu, dan dia akan pegang tangan kita, dan dia membawa kita berjalan sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan rencananya bagi kita sebagai orang percaya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ketika Yesus memanggil murid-murid di Danau Galilea, dia panggil Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Murid-murid ini bukan mereka tidak punya pekerjaan. Mereka juga punya pekerjaan untuk menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus memanggil mereka, mereka meninggalkan semua yang menjadi tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan semua dan mereka ikut Yesus. Kalau kita perhatikan, di ayat yang ke-20 dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, mereka meninggalkan jalan dan mereka mengikut Yesus. Setiap orang pasti dipanggil oleh Tuhan dengan tugas yang berbeda-beda. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, apakah kita bisa meninggalkan pekerjaan kita dan kita fokus kepada Yesus? Ini gambaran yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengikut Yesus, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita dan kita fokus kepada panggilan Tuhan. Supaya ketika dalam pelayanan kita fokus kepada Yesus. Karena Yesus yang menjadi fokus utama kita. Yesus yang menjadi prioritas yang utama dan terutama bagi kita. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau kita fokus kepada Yesus, maka disitulah Yesus akan siapkan berkat yang luar biasa bagi kita. Dan kita mengikut Yesus bukan hal yang mudah.
Banyak tantangan, banyak rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi kita harus fokus kepada Yesus. Kita harus berpegang kepada Yesus. Kita semua dipanggil oleh Yesus melalui pelayanan-pelayanan yang berbeda-beda. Tetapi kita harus merespon panggilan itu dengan baik. Dan kita serahkan hidup kita untuk kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan dalam konteks pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan, kita lakukan. Kita lakukan dengan segenap hati. Karena Tuhan itu melihat hati. Kita melayani Tuhan harus dengan tulus, ikhlas. Jangan sungut-sungut. Tetapi kita melakukan semua itu dengan ketulusan. Karena dari ketulusan itu, di balik itu ada rasa ungkapan syukur tentang semua yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki ini adalah titipan dan anugerah Tuhan bagi kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, penjala ikan menjadi penjala manusia. Mengikut Yesus itu keputusan kita. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Kita harus fokus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya renungan ini memberkati kita, mengingatkan kita supaya kita lebih fokus kepada panggilan Tuhan. Karena Tuhan akan pakai kita bukan sebagai ekor tetapi sebagai kepala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.